Oke. Apa kabar teman-teman sekalian? Kami dari kelompok PPL SMK Negeri 2 Salatiga yang beranggotakan saya sendiri Akbar Kurniawan, ada Pak Ajar Dwi Pambudi, Pak Dwi Priyono, Pak Eli Wicaksono Jati, Pak Hendra Ulinua, dan Pak Akmal Awaludin. Pada kesempatan kali ini kami akan berdiskusi tentang materi ruang kolaborasi dan materi ini akan dimoderatori oleh Pak Hendra. Oke, silahkan Pak Hendra untuk waktu saya serahkan kepada Anda. Baik, terima kasih Mas Akbar. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan. Pada artikel yang pertama itu permasalahan yang kami temukan pada artikel satu yang berjudul DPPAD Pembelajaran Jarak Jauh di Wilayah Tanpa Internet Gunakan Radio dan Buku. Permasalahan atau kendala yang dihadapi adalah pertama, keterbatasan akses internet. Wilayah, distrik, dan perkampungan di Papua tidak memiliki akses internet yang memadai, menyebabkan kesulitan dalam menjalankan sistem pembelajaran jarak jauh yang membutuhkan koneksi internet. Yang kedua, kesenjangan infrastruktur. Infrastruktur telekomunikasi seperti Palaparing belum mencakup semua wilayah, distrik, atau kecamatan di Papua, menyebabkan siswa di pedalaman tidak bisa menikmati akses internet yang memadai. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Banyak siswa di daerah pedalaman tidak memiliki akses terhadap perangkat elektronik yang diperlukan untuk pembelajaran daring. Untuk artikel yang kedua, pada artikel 2 yang berjudul Sekolah Gelar Belajar Tatap Muka Online di Masa Pandemi memiliki permasalahan antaranya yang pertama, keterbatasan akses internet. Sekolah 20% siswa masih mengalami kesulitan akses internet, yang merupakan kendala utama dalam mengikuti pembelajaran tatap muka online. Keterbatasan ini bisa disebabkan oleh infrastruktur internet yang kurang memadai atau biaya akses yang tinggi. Yang kedua, keterbatasan alat komunikasi. Selain keterbatasan akses internet, beberapa siswa mungkin juga tidak memiliki akses ke alat komunikasi yang diperlukan, seperti laptop atau smartphone, yang diperlukan untuk mengikuti pembelajaran daring. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Dwi Priyono. Terima kasih Pak Akbar. Rencana untuk mengatasi permasalahan tersebut, rencana untuk mengatasi permasalahan pada artikel yang pertama yaitu kolaborasi dengan radio lokal. DPPAD Papua akan bekerja sama dengan radio lokal untuk menyampaikan materi pembelajaran jarak jauh kepada siswa di wilayah tanpa akses internet. Radio akan menjadi saluran alternatif untuk menyebarkan informasi pendidikan. Selanjutnya, distribusi perangkat radio dan buku pembelajaran. DPPAD Papua akan mendistribusikan ribuan perangkat radio dan buku pembelajaran kepada siswa di daerah tanpa akses internet. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua siswa memiliki akses terhadap materi pembelajaran. Yang ketiga, kerjasama dengan organisasi non-pemerintah. Kolaborasi dengan World Vision Indonesia dalam pendistribusian perangkat radio dan buku pembelajaran, serta mendorong partisipasi lebih banyak pihak dalam memenuhi kebutuhan siswa di wilayah Papua. Yang keempat, pengembangan infrastruktur. Gubernur Papua Lukas NMB akan mendorong pembangunan fasilitas palaparing ke wilayah distrik atau kecamatan. Hal ini akan
memberikan akses internet yang lebih luas kepada siswa di pedalaman Papua dan memungkinkan mereka untuk mengakses sistem pembelajaran jarak jauh. Untuk artikel yang kedua, rencana untuk mengatasi permasalahan ini diantaranya yang pertama, program sedekah internet. Sekolah Yasti Cisaat akan meluncurkan program sedekah internet bagi para siswa yang masih mengalami kesulitan dalam mengakses internet. Program ini dapat mencakup subsidi biaya internet atau penyediaan akses internet gratis bagi siswa yang membutuhkannya. Yang kedua, pendistribusian alat komunikasi. Sekolah dapat bekerjasama dengan pemerintah, daerah, atau lembaga amal untuk menyediakan atau menjamkan alat komunikasi seperti laptop atau smartphone kepada siswa yang membutuhkannya. Hal ini akan memastikan bahwa semua siswa memiliki alat yang diperlukan untuk mengikuti pembelajaran online. Terus yang ketiga, pelatihan literasi digital. Penting juga untuk memberikan pelatihan literasi digital kepada siswa dan guru agar mereka dapat menggunakan teknologi berbasis digital dengan efektif dan aman. Ini dapat membantu mereka dalam mengatasi kendala teknis dan memaksimalkan manfaat dari pembelajaran online. Dan yang terakhir, penguatan infrastruktur. Sekolah juga dapat bekerja sama dengan pemerintah setempat dan penyedia layanan internet untuk memperkuat infrastruktur jaringan di wilayah tersebut. Hal ini akan memastikan bahwa kualitas layanan internet meningkat dan lebih banyak siswa dapat mengakses internet dengan lancar. Demikian solusi yang kami berikan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selanjutnya, prosedur pelaksanaan kegiatan akan disampaikan oleh teman kita. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dwi. Untuk selanjutnya tentang prosedur kegiatan akan saya jelaskan sendiri. Pertama, artikel DPPAD Provinsi Papua melakukan identifikasi terhadap wilayah distrik dan perkampungan yang tidak memiliki akses internet. Kedua, DDPAD menggandeng radio lokal untuk mendukung sistem pembelajaran jarak jauh dengan menyediakan siaran pendidikan melalui radio. Hal ini dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama resmi antara DPPAD dan radio lokal. Kemudian DPPAD Papua melakukan pendistribusian ribuan perangkat radio dan buku pelajaran kepada siswa-siswi yang berdomisili di daerah tanpa akses internet. Kolaborasi dalam pengiriman perangkat radio dan buku juga dilakukan bersama World Vision Indonesia atau WVI. Kemudian Gubernur Papua Lukas MB mendorong pembangunan fasilitas palaparing untuk menyangkut wilayah distrik atau kecamatan. Ini bertujuan agar para siswa di pedalaman dapat menikmati kuota internet gratis untuk pembelajaran jarak jauh. Kemudian Gubernur juga berupaya untuk memperluas cakupan palaparing ke distrik-distrik agar anak-anak yang sebelumnya tidak memiliki akses internet dapat segera menikmati fasilitas internet untuk pembelajaran jarak jauh. DPPAD Provinsi Papua memiliki koordinasi dengan semua pihak terkait termasuk radio lokal, World Vision Indonesia, dan pemerintah daerah serta melakukan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran jarak jauh di wilayah tanpa akses internet. Kemudian di artikel kedua, Sekolah Yasti Cisat berkomitmen untuk memaksimalkan penggunaan teknik informasi digital dalam mendukung proses belajar mengajar secara daring yang efektif. Sekolah menggunakan aplikasi Zoom sebagai salah satu metode pembelajaran daring. Aplikasi ini digunakan sebagai platform untuk tatap muka online antara guru dan siswa. Kemudian guru diberikan pelatihan untuk pembekalan terkait literasi digital agar dapat mengoperasikan aplikasi Zoom dengan baik dan memahami teknologi berbasis digital yang digunakan dalam pembelajaran daring. Guru didorong untuk lebih kreatif dalam memberikan metode pembelajaran agar mudah dipahami oleh para siswa. Hal ini termasuk penggunaan beragam teknik dan sumber belajar yang mendukung pembelajaran daring. Sekolah memastikan bahwa guru siswa memiliki akses yang memadai terhadap teknologi yang diperlukan, termasuk akses internet yang stabil dan alat komunikasi yang sesuai. Untuk mengatasi kendala akses internet bagi siswa, sekolah akan membuat program sedekah internet. Program ini bertujuan untuk menyediakan akses internet bagi siswa yang membutuhkan agar dapat mengikuti pembelajaran daring dengan lancar.
Yang terakhir, sekolah melakukan monitoring terhadap proses belajar mengajar secara daring, termasuk kendala yang dihadapi oleh guru dan siswa terkait dengan teknologi digital. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas metode pembelajaran tatap muka online. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Akmal Awaludin. Oke, saya persilahkan Pak Akmal. Selanjutnya akan rancangan pembelajaran KD atau CP-nya. Pada fase akhir peserta didik akan mendapatkan gambaran yang tepat mengenai program keahlian yang dipilihnya melalui penguatan wawasan dunia kerja dan kewirausahaan. Capaian pembelajaran berikutnya adalah penguasaan elemen-elemen pembelajaran lainnya sehingga dapat menumbuhkan passion dan vision yang dapat memotivasi dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar pada fase ini maupun fase berikutnya. Pertemuan pertama, memahami jenis-jenis profesi wirausaha atau job profile and technopreneurship bidang teknik, jaringan, dan komputer dan telekomunikasi. Kedua, melakukan simulasi proyek kewirausahaan untuk membangun passion dan passion. Tiga, memahami peluang usaha bidang teknik, jaringan, komputer, dan telekomunikasi. Kegiatan pembelajarannya, kegiatan awal yang pertama itu memberi salam. Kedua, peserta didik berdoa. Tiga, peserta didik menjawab presensi. 4, peserta didik mendapatkan penjelasan tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 5, peserta didik diberi pertanyaan memantik terkait dengan profesi dan kewirausahaan yang berkaitan dengan teknik jaringan komputer dan telekomunikasi beserta masalah yang berkaitan dengan tema profesi dan kewirausahaan. Sintak PJBL pertama, pertanyaan mendasar. 6, peserta didik menyimak motivasi dari guru. Kegiatan intinya, 1. Yang pertama itu peserta didik melaksanakan asesmen awal dengan cara mengerjakan pretest. Jika hasil asesmen awal terdapat peserta didik yang telah melebihi kompetensi awal, maka dicatat untuk keperluan langkah berikutnya. Atau peserta didik tersebut menjadi tutor sebaya untuk teman-temannya. 2. Peserta didik mendapatkan penjelasan singkat tentang profesi dan kewirausahaan pada teknik jaringan komputer dan telekomunikasi melalui video atau digital storytelling secara daring. 3. Guru membahas dan diskusi mempertanyakan tentang definisi wirausaha. Peserta didik merdeka dalam memberikan referensi. 4. Peserta didik menggali informasi tentang kewirausahaan di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi di berbagai sumber bacaan seperti website, artikel online, dan lain sebagainya. 5. Guru menyampaikan tugas untuk membuat proposal dan salindia kewirausahaan di bidang teknik jaringan dan komputer dan telekomunikasi. 6. Peserta didik secara berkelompok gotong royong menganalisis wirausaha pada teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. 7. Guru memastikan setiap peserta didik mengetahui prosedur pembuatan proyek atau produk yang akan dihasilkan. Sintak 2 PJBL, yaitu mendesain, merencanakan produk. 8. Guru dan peserta didik menyepakati jadwal pembuatan dan pengumpulan proyek. Sintak 3 PJBL, menyusun jadwal pembuatan. 9. Peserta didik secara berkelompok mengelola pembagian peran dalam membuat proposal dan salindia. 10. Guru memantau keaktifan peserta didik selama melaksanakan proyek. Membantu jika ada yang mengalami kesulitan. Sintak 4 PJBL memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek. 11. Peserta didik bergotong royong menyusun kerangka proposal usaha yang akan dibuat sesuai dengan bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. 12. Guru bersama peserta didik bertanya jawab untuk mengkonfirmasi pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan. 13. Sintak 5 di PJBL menguji hasil dan sintak 6 PJBL evaluasi pengalaman belajar melaksanakan pada pertemuan berikutnya. Kegiatan penutupnya, yang pertama, peserta didik dapat menanyakan hal yang tidak dipahami pada guru. 2. Peserta didik mengkomunikasikan kendala yang dihadapi selama mengerjakan. 3. Peserta didik menerima apresiasi dan motivasi dari guru. Alat dan bahannya, internet, alatnya, laptop dan proyektor. Teknologi yang digunakan, video, motivasi, dan digital storytelling via YouTube atau offline. Google Form, Google Lens untuk memindai QR Code, tautan pretest dan post-test. PowerPoint atau Canva untuk memaparkan proposal kewirausahaan.
Baik, terima kasih. Selanjutnya, Pak Akbar. Oke, baik. Terima kasih Pak Akmal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Ajar Dwi Pambudi. Waktu dan tempat dipersilahkan, Pak Ajar. Terima kasih atas waktunya. Saya lanjutkan untuk membahas mengenai referensi dari solusi yang kita tawarkan, yang kami tawarkan atas permasalahan dari kasus 1 dan kasus 2. Ini ada beberapa artikel yang sudah kami bahas. Yang pertama dari Surahman E. dan kawan-kawan dengan judul artikel Tantangan Pembelajaran Daring di Indonesia. Dengan hasil yaitu kualitas guru terkait kompetensi dalam mengaplikasikan teknologi informasi dan jaringan internet yang belum merata di daerah-daerah. Dengan research gap-nya, pembinaan terhadap guru yang belum menguasai teknologi, lalu juga memberikan subsidi internet dan meningkatkan kualitas internet di pedesaan. Lalu ada artikel yang kedua dari Sudarti T dengan judul Pembelajaran Jarak Jauh, Solusi di Masa Pandemi, tahun 2020. Dengan hasil, guru mampu menerapkan metode dan pendekatan yang tepat dalam proses pembelajaran. Dengan research gap-nya, itu harus adanya peran lembaga sekolah dalam memberikan bimbingan kepada peserta didik dan juga pihak orang tua sehingga tidak mengalami kendala dalam proses pendidikan. Lalu artikel yang ketiga ada dari Andi Sapta dan kawan-kawan dengan judul The Effectiveness of Parental Assistance Based Online Learning Model on Self-Efficiency tahun 2023 dengan hasil yaitu adanya model pembelajaran daring yang berbasis pendampingan oleh orang tua. Jadi dengan gap-nya itu adalah adanya bantuan orang tua dalam mendukung pembelajaran daring peserta didik. Lalu ada yang keempat, yaitu dari Jamaluddin J dengan judul artikel Pembelajaran Daring dengan Keterbatasan Akses Internet di Pelosok Desa Era COVID-19 dalam kurung studi kasus SMK Telkom Medan tahun 2021. Dengan hasilnya, siswa itu diminta untuk membuat video lalu dipublikasikan secara massal bisa melalui media sosial dan media daring lainnya sehingga harapannya hasil dari video pembelajaran yang dibuat oleh siswa itu dapat menjadi sarana yang memadai dan meningkatkan motivasi kepada peserta didik lain di daerah-daerah lain. Dengan gap-nya, yaitu pemerintah melakukan pemerataan akses internet di daerah-daerah dan guru itu menyediakan platform atau bisa menggunakan media-media daring untuk mengunggah hasil dari video yang dibuat oleh siswa. Lalu yang terakhir ada dari Fikri M dan kawan-kawan dengan judul artikel Kendala dalam Pembelajaran Jarak Jauh di Masa Pandemi COVID-19, sebuah kajian kritis tahun 2021. Dengan hasilnya adanya keterlibatan pemerintah, instansi pendidikan, pengajar, dan peserta didik saat mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran online atau daring. Dengan gap-nya, itu adanya pelatihan kepada
guru terkait pengelolaan aplikasi yang menunjang pembelajaran. Lalu adanya bimbingan kepada peserta didik atau pihak orang tua dalam menggunakan aplikasi pembelajaran. Sekian dari saya kembalikan ke Pak Akbar. Baik, baik, terima kasih Pak Ajar. Untuk selanjutnya, saya serahkan ke Pak Eli untuk menjelaskan tentang poster. Silakan Bapak Eli Baik, untuk presentasinya. ya terima kasih Pak Akbar. Saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, sudah terlihat ya? Sudah, Ya. silakan Pak. Ini adalah poster yang kelompok kami buat menggambarkan situasi di kelas yang kami observasi dan kami coba untuk membuat model pembelajarannya yang telah disampaikan oleh Mas Akmal tadi RPP-nya, di mana pada saat pembelajaran dilaksanakan dengan metode klasikal, kelas di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, lebih tepatnya TKJB, itu kondisi siswanya ramai dan susah untuk dikondisikan. Siswa cenderung ngobrol dengan teman-temannya sendiri dan tidak memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru. Dengan guru menjelaskan menggunakan metode klasikal atau ceramah. Kemudian kami menawarkan solusi berupa media pembelajaran seperti menggunakan video pembelajaran dan juga kita kemas tugas-tugas untuk siswa TKJB pada mata pelajaran dasar teknik komputer dan jaringan, elemen kewirausahaan dan job profile. Kami buat tugasnya secara digital. Kami minta peserta didik anak-anak untuk membuat poster maupun presentasi seperti itu. Kami membuat berbeda untuk berusaha memfasilitasi macam-macam gaya belajar anak-anak, di mana mereka ada yang suka untuk membuat presentasi dengan tulisan-tulisan di dalamnya dan ada juga yang suka membuat gambar, kemudian nanti mereka maju untuk menjelaskan. Kami membuat seperti itu karena mendapatkan informasi dari guru pamong kami yang mengajar di kelas 10 bahwasanya di sana telah memiliki data-data gaya belajar masing-masing siswa. Seperti itu. Dan setelah kami menerapkan metode tersebut, peserta didik lebih bisa terkondisikan dan fokus untuk mempelajari materi dan mengerjakan tugas yang kami berikan. Mereka berkelompok dan saling berdiskusi. Ini ilustrasi dari kami gambarkan dengan anak-anak yang sebagian mereka menghadapi komputer, mengerjakan tugas melalui laptopnya, dan sebagian juga ada yang menggunakan buku, mencatat secara manual. Jadi untuk di kelas kondisinya kurang lebih seperti ini, akan tetapi bedanya adalah mereka berkelompok, tidak berbaris seperti ini, tapi berkelompok. Jadi ada siswa yang mereka menyimak kemudian menyampaikan kepada temannya, dan ada juga teman-temannya yang
mengeksekusi tugas tersebut dalam bentuk gambar atau mereka yang mencari sumber-sumber di internet. Kurang lebih ini adalah penjelasan terkait poster kami di mana pembelajaran daring dan bauran menjadi solusi di kelas kami atau di kelas TKJ B. Mungkin sekian paparan dari saya terkait dengan poster. Saya kembalikan ke Pak Akbar. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Eli. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Kami tunggu kritik dan sarannya dari Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya.